Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jurnal yang telah kami pilih dengan judul Pengendalian Hayati Patogen Fusarium oxysporum FSP Kasiki dengan isolat Trichoderma sp asal Rhizosper bambu dari Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Japa Ardian Samudro dengan NIM 007. Baik, pada slide yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat layu fusarium. Penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum sp Kasiki merupakan salah satu kendala utama dalam budidaya cabai merah karena dapat menurunkan hasil dan kualitas produksi. Penggunaan fungisida sintetis yang berlebihan mendorong perlunya alternatif pengendalian yang ramah lingkungan, salah satunya melalui pemanfaatan agensia hayati Trichoderma sp dari Rhizosper bambu. Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Atika Putri Larasari dengan akhiran NIM 006. Selanjutnya ada gejala pada cabai merah. Tanaman cabai mengalami layu, pertumbuhan terhambat dan terbentuk nekrosis pada batang. Gejala adalah respon fisiologis tanaman akibat infeksi patogen yang tampak secara visual pada tanaman cabai merah. Berdasarkan hasil pengamatan in vivo dan dalam jurnal, gejala yang muncul meliputi layu bertahap. Tanaman mulai tampak layu meskipun kondisi tanah cukup lembab. Layu bersifat permanen dan tidak pulih pada sore atau malam hari. Nekrosis pada pangkal batang. Muncul bercak coklat kehitaman pada batang bagian bawah. Panjang nekrosis bervariasi mulai kurang 0,5 cm hingga lebih dari 1 cm. Pada tingkat lanjut, nekrosis dapat hampir melingkari batang. Kemudian ada kematian tanaman. Jika infeksi berat, tanaman mengalami kelayuan total dan akhirnya mati. Dalam jurnal ini, intensitas gejala serangan pada perlakuan inokulasi patogen saja mencapai 16,66%, menunjukkan tingkat serangan yang cukup tinggi. Selanjutnya ada tanda. Terdapat jaringan batang yang mengalami atau nekrotik serta keberadaan miselium jamur patogen pada jaringan terinfeksi. Tanda penyakit adalah bukti langsung keberadaan patogen pada jaringan tanaman. Pada penelitian ini, tanda penyakit ditunjukkan melalui keberadaan struktur jamur, ditemukan miselium jamur pada jaringan batang terinfeksi. Ciri mikroskopis Fusarium oxysporum, makrokonidia berbentuk sabit melengkung, bersekat 3-5. Mikrokonidia berbentuk oval hingga bulat telur. Adanya Chlamydospora berdinding tebal sebagai alat bertahan hidup. Keberadaan struktur tersebut menginformasi bahwa gejala layu dan nekrosis disebabkan oleh infeksi Oxysporum FSP capsicii. Kemudian selanjutnya ada penyebab penyakit jamur patogen Fusarium oxysporum FSP capsicii menginfeksi jaringan pembuluh tanaman sehingga menghambat aliran air dan nutrisi, mengakibatkan tanaman mengalami layu sistemik yang mengganggu pertumbuhan hingga terjadinya kematian pada tanaman. Penyakit yang dibahas dalam jurnal ini adalah penyakit layu fusarium pada tanaman cabai merah yang disebabkan oleh jamur patogen tular tanah Fusarium oxysporum FSP capsicii. Jamur ini bersifat soil-borne patogen, dapat bertahan lama di dalam tanah melalui pembentukan Chlamydospora. Menginfeksi tanaman melalui luka atau bagian akar dan pangkal batang, menyerang jaringan pembuluh silem sehingga menghambat aliran air dan unsur hara ke bagian atas tanaman. Akibatnya, tanaman mengalami gangguan fisiologis yang berujung pada gejala layu hingga kematian tanaman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dipta Anindita dengan akhiran NIM 014. Infeksi Fusarium oxysporum FSP capsicii pada tanaman cabai merah berlangsung secara bertahap dan ditandai dengan perubahan secara morfologis serta fisiologis yang semakin jelas seiring meningkatnya tingkat serangan patogen. Tahap awal infeksi ditunjukkan dengan munculnya nekrosis berwarna coklat hingga kehitaman pada bagian pangkal batang, yang mengindikasi terjadinya kerusakan dan kematian jaringan akibat aktivitas patogen yang masuk melalui luka atau celah pada jaringan tanaman.
Pada kondisi awal, nekrosis yang terbentuk masih relatif terbatas dengan panjang kurang dari 0,5 cm. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kolonisasi jamur di dalam jaringan tanaman, area nekrotik tersebut mengalami pemanjangan hingga melebihi 1 cm. Pada tingkat serangan yang lebih lanjut, nekrosis dapat meluas secara lateral dan hampir melingkari batang, sehingga menyebabkan kerusakan struktural yang signifikan pada jaringan tanaman. Kerusakan ini terutama menyerang pada jaringan pembuluh, khususnya xilem, yang berfungsi sebagai jalur utama pengangkutan air dan unsur hara dari akar menuju bagian atas tanaman. Terganggunya fungsi jaringan pembuluh tersebut menyebabkan distribusi air dan hara menjadi tidak lancar, sehingga tanaman mengalami stres fisiologis yang ditandai dengan penurunan tekanan Tugor cell. Secara visual, kondisi ini tampak dalam bentuk gejala layu pada daun dan batang tanaman. Meskipun kondisi tanah di sekitar perakaran masih cukup lembab, apabila infeksi terus berkembang dan kerusakan jaringan pembuluh semakin meluas tanpa adanya upaya pengendalian, tanaman tidak mampu lagi melakukan proses pemulihan, sehingga layu terjadi bersifat permanen dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian tanaman. Oke, pada slide kali ini ada kita bahas adalah media isolasi patogen. Nah, pada media ini tuh digunakan dalam proses isolasi patogen itu adalah media potato dextrose agar atau PDA. Nah, ini dipilih karena ada beberapa alasan, yaitu merupakan media yang standar untuk pertumbuhan jamur, baik itu jamur patogen maupun jamur antagonis. Nah, PDA ini mengandung ekstrak kentang sebagai sumber nutrisi maupun vitamin, serta dextrose atau glukosa itu sebagai sumber energi. Nah, sehingga sangat mendukung pertumbuhan xilem jamur itu secara optimal. Nah, pada penelitian ini, media PDA ini digunakan sejak tahap awal selain isolasi hingga pemulihan isolat. Nah, jamur Trichoderma sp ini diisolasi dari tanah rhizosfer bambu yang diambil pada kedalaman sekitar 0 sampai 20 cm. Itu kemudian dilakukan pengenceran hingga 10-2. Nah, suspensi tanah ini diinokasikan sebanyak 0,1 ml ke dalam media PDA. Nah, lalu diinkubasi pada suhu ruang itu sekitar 26 derajat Celcius selama 7 hari. Nah, sementara itu jamur patogen Fusarium Osporium F sp capsici diisolasi dari batang tanaman cabai merah yang menunjukkan gejala fusarium. Nah, potongan batang ini disterilisasikan terlebih dahulu itu menggunakan alkohol sebesar 70% dan natrium hipoklorit, kemudian ditumbuhkan pada media PDA dan diinkubasi pada suhu 26 derajat Celcius selama 7 hari hingga diperoleh isolat murni. Nah, media PDA ini memungkinkan jamur tumbuh dengan baik, sehingga karakter morfologinya jamur itu dapat diamati secara makroskopis seperti warna koloni, bentuk, tekstur permukaan, dan kecepatan pertumbuhan. Dan selain itu pertumbuhan jamur pada PDA ini juga menggunakan pengamatan mikroskopis, yaitu seperti struktur hifa, konidia, dan conidiophore. Nah, pada gambar yang ditampilkan pada slide kali ini terlihat hasil pertumbuhan jamur pada media PDA dalam cawan Petri yang menunjukkan perbedaan karakter isolasi koloni antara jamur patogen dan jamur antagonis. Nah, media PDA ini memberikan kontras yang jelas sehingga perbedaan tersebut dapat diamati dengan mudah. Nah, selain itu isolasi dan pemurnian pada media PDA ini juga digunakan dalam uji antagonis secara in vitro, yaitu dengan metode kultur ganda atau dual kultur antara Trichoderma sp dan Fusarium oxysporum FSP capsici. Pada metode ini, kedua jamur ditumbuhkan secara berdampingan pada satu cawan PDA untuk mengamati kemampuan Trichoderma sp dalam pertumbuhan dalam menghambat pertumbuhan patogen.
Nah, dengan demikian, pada media PDA ini berperan sangat penting dalam seluruh rangkaian penelitian, mulai dari awal isolasi, kemudian isolat, identifikasi jamur, hingga kemudian antagonis. Nah, sehingga pemilihan media ini dinilai tepat dan efektif sesuai dengan tujuan penelitian di atas berikut ini. Nah, gitu. Oke, selanjutnya pada slide berikutnya akan dijelaskan pada teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah diagram alir teknik isolasi patogen. Yang pertama adalah isolasi trichoderma dan jamur fusarium. Untuk trichoderma sendiri diisolasi dari reservoir bambu di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. Diambil dengan memilih dari 3 lokasi yang berbeda, yaitu Desa Ngadimulyo, Desa Temanggung, dan Desa Candimulyo. Trichoderma diisolasi dari kedalaman tanah 0 sampai 20 cm yang diambil pada bagian perakaran tanaman bambu pada 2 titik secara acak. Dari sampel tanah ini dibuat seri pengenceran hingga 10 sampai 2 suspensi. Suspensi diambil sebanyak 0,1 mili, kemudian diinokulasikan pada media PDA dan ditumbuhkan pada suhu ruang 26 derajat Celcius selama 7 hari. Untuk pengisolasian jamur fusarium diisolasi dari batang tanaman cabai merah yang terindikasi terinfeksi penyakit layu fusarium. Setelah diisolasi, patogen kemudian diidentifikasi secara mikroskopis dan makroskopis. Batang tanaman yang bergejala kemudian dipotong sepanjang 5 mm. Patogen yang terdapat pada batang tanaman kemudian disterilkan dengan perendaman pada larutan alkohol 70% selama 1 menit, laruan natrium selama 2 menit, dan kemudian dibilas pada air steril sebanyak 3 kali. Potongan batang kemudian ditumbuhkan pada media PDA dan diinkubasi pada suhu 26 derajat dan selama 7 hari. Isolat ini kemudian ditumbuhkan kembali pada media yang sama hingga diperoleh isolat murni. Tahap yang kedua adalah identifikasi jamur trichoderma dan fusarium. Identifikasi dilakukan secara makroskopis dengan cara mengamati kecepatan pertumbuhan dan warna koloni. Pengamatan secara mikroskopis meliputi ada tidaknya spora yang tumbuh pada media dan juga kondisi dan bentuk dari spora tersebut. Hasil pengamatan kemudian diidentifikasi, dicocokkan dengan menggunakan buku kunci identifikasi. Kemudian dilakukan pengujian antagonis dari kedua jamur tersebut dengan cara uji in vitro yang dikerjakan dalam metode kultur ganda. Jamur yang telah berumur 7 hari diambil sebanyak 4 mm dari diameter jamur yang telah dibiarkan. Kemudian kedua koloni ditumbuhkan dengan cara berdampingan pada media PDA dalam cawan Petri dengan jarak 3 cm dari tepi cawan. Biarkan diinkubasi pada suhu 26 derajat Celcius dan jari-jari koloni diukur selama 7 hari. Yang kemudian adalah
Tahap pengaplikasian pada batang tanaman cabai merah. Pengujian ini dilakukan secara in vitro dengan metode Sutaraman yang dimodifikasi isolat trichoderma dan Fusarium sp. Isolat yang digunakan adalah isolat yang telah berumur 10 hari pada media PDA yang dikultivasi dan diencerkan pada batang tanaman cabai merah usia 60 hari, kemudian dibasuh selama 30 detik dengan menggunakan lembaran tisu yang sudah direndam dalam alkohol 50%, kemudian dibilas sebanyak 3 kali, yang kemudian diinokulasikan dengan cara mengoleskan suspensi spora masing-masing 1 mili ke dalam ke bagian batang tanaman cabai. Setelah diberikan masing-masing suspensi sebanyak 1 mili, batang tanaman yang telah diberi goresan dilakukan analisis data. Hasil yang didapatkan dilanjutkan dengan pengujian ANOVA kurang dari 0,05. Jika hasil yang didapatkan berbeda nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan uji beda nyata pada konsentrasi lebih dari 0,05 untuk mengevaluasi perbedaan pada setiap perlakuan yang diujikan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.